Shalom sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan ya. Malam hari ini kita bersyukur kita start kita firman Tuhan malam hari ini yang diberikan. Ya, itu mengenai pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, dari Mazmur 103. Kita langsung aja, saudara yang punya Alkitab boleh buka, karena yang nggak ada sekarang, nggak ada ya di layar ya. Mikanya lagi ke Australia. Tapi kita lihat bagaimana Daud itu hidup di perjanjian lama, tapi mempunyai kesadaran covenant, ikatan perjanjian yang baru. Luar biasa ya, dia orang di perjanjian lama, tapi punya kesadaran Yesus ya, kesadaran penebusan Yesus, karya Yesus. Ya, saya bacakan buat saudara. Saudara lihat boleh juga di Alkitab saudara kalau ada ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, bahasa Inggrisnya bless the Lord, oh my soul. Ya, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ya, bless His name. Ya, kita tahu nama saudara di dalam bawah kasih karunia. Saudara lihat ya, orang bilang, siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Gitu kan? Kita bilang namanya Yesus. Tapi kita juga panggil dia Bapak. Ya, Bapak itu nama. Luar biasa ya, Bapak itu hubungan yang keluarga, yang dekat. Tapi juga nama. Wah, itu ajaib. Ya, makanya dibilang ini, bless the Lord of my soul. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ya, forget not his benefits. Ya, semua kebaikan, keuntungan-keuntungan, semua aspek, semua dimensi, semua spektrum. Ya, jangan kita, artinya dikatakan gini, jangan lupakan, artinya pasti saudara. Ya, kebaikannya itu his goodness, ya, benefitnya. Ya, kita lihat sekarang bahwa dia merestore kita. Ya, kita lihat pintu masuknya, berkat-berkat ya. Kita sebenarnya baca nanti dari Mazmur 103 ini hampir seluruhnya ya. Tapi kita lihat yang mulai startnya, bahwa Tuhan itu memenuhi kita. Ya, nah lihat ya, ayat 3 begini, berkatnya yang luar biasa ya, bahwa ini all his benefits tadi kan. Jadi kalau saudara mau hidup dengan semua kebaikan Tuhan, jangan lupakan benefits ya, gitu ya. Dan kita akan hidup dengan penuh dengan tadi pujian Tuhan, ya, pujian bagi Tuhan, ya. Kita penuh dengan sukacita. Kita selalu ada in the presence of the Lord, ya, di dalam hadirat Tuhan. Nah, ini makanya deklarasi Raja Daud ini ya, walaupun dia di tengah-tengah storm, di tengah-tengah badai apapun, ya, dalam situasi apapun, mungkin tidak ingin, ya sekarang sih udah tinggal ingin banget dan muji Tuhan. Nah, dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dia perintahkan ya. Nah, perhatikan, Tuhan nggak melebih-lebih ini. Kalau Tuhan bilang ini, forget not all his benefits, sama-sama katakan all, ya, all itu semua. Ya, Tuhan nggak exaggerating gitu, ya, lebay, bukan ya. Tapi Tuhan mau kita ini jangan lupa, ya, karena orang Israel lupa. Dia baru ada 10 tulah yang menghukum orang-orang Mesir, dia udah lupa. Ya, dia baru nyebrang laut Teberau, dia udah lupa. Dia diberi makan mana, dia udah lupa. Ya, bisa bersungut-sungut, bisa mengeluh hidupnya. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin kita pikir kok hari ini atau dalam satu waktu, dalam satu masa, kok kayaknya Tuhan nggak nolong kita ya, kok Tuhan nggak ngeluarin kita ya. Padahal kita lupa tuh. Ya, begitu banyak ya. Makanya ada nyanyian, hitung berkat satu persatu. Begitu banyak Tuhan itu menolong kita. Bukannya Tuhan lagi, sekarang Tuhan lagi ngantuk kita atau lagi tidur. Bukan, saudara. Ya, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan
Mungkin supaya iman kita bertumbuh ke bawah gitu. Nah, tapi Tuhan nggak pernah terlambat. Tuhan nggak mungkin gini. Ya, orang Israel akhirnya dikejar sama Firaun, terus udah sampai Laut Teberau, depan laut, belakang musuh, kiri gunung, kanan gurun, mungkin ya udah mentok gitu. Terus ya mati deh, kita deh mati deh. Tuhan nggak mau. Sebenarnya kita tahu kan, Tuhan buka Laut Teberau, Laut Merah itu seketika gitu aja, dan Tuhan sebelumnya juga taruh tiang api itu menahan musuh untuk tidak mencapai orang Israel, ya, karena mereka berkereta kuda, orang Israel jalan kaki, ya. Jadi Tuhan nggak pernah terlambat sebenarnya, cuman mulut orang itu atau hati orang itu suka kadang-kadang udah syak gitu sama Tuhan. Nah, ini kuncinya ya. Jadi jangan lupakan, maksudnya gini, jangan lupakan benefitnya apa? Satu, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, ya. Jadi all our sins Dia udah mengampuni. Kita seringkali dengar ya, Dia sudah melupakan, bahkan tidak mungkin pernah ingat. Kenapa kita ingat-ingat? Ya ini dulu ada orang ya pikirnya, ya saya begini karena ya tabur tuai sih, saya dulu begitu. Ya, atau orang tua saya begitu, begono gitu ya. Ya, makanya saya kena kutuk nih. Padahal semua kutuk udah ditanggung Yesus. Ya, semua kesalahan kita, apalagi tadi kan bapak-bapak makan buah asam, masa anak-anak, atau anggur asam, anak-anak yang gilu giginya udah nggak ada, udah ditanggung oleh Yesus semua. Dia yang mengampuni kesalahanmu, ya. Jadi kesadaran sudah diampuni atau sudah dilupakan dosa itu penting, saudara. Karena ini pintu masuk, pintu gerbang ya untuk masuk ke semua berkat berikutnya, benefits berikutnya, keuntungan berikutnya. Yang berikutnya nomor 2, dan menyembuhkan segala penyakitmu. All your disease, ya bahasa King James ya. Tapi bahasa Indonesia juga bagus ya, menyembuhkan segala, ya, penyakitmu, ya. Saya ya kemarin tahu ya, minggu lalu kan habis race, kemudian hari Kamis kemarin saya udah latihan lagi, ternyata gelap tuh di lapangan. Jadi pas putaran terakhir saya ada terkilir, saudara. Benar-benar sakit. Orang lari di gunung nggak kenapa-napa, di ini terkilir, ya, dan sakit sekali. Saya kalau udah gitu ya cepat-cepat bilang gitu kan, Tuhan menebus saya dari kecelakaan, tapi udah celaka katanya ditebus. Ya, tapi dengan begitu yang saya rasakan ya, karena ini sudah waktu di race juga jatuh. Saya bilang, malaikat, engkau diperintahkan untuk menatang tangan saya tidak terantuk dengan batu. Kena batu, kan jatuh kena batu. Ya, tapi yang anehnya gini, ketika kita langsung spontan berkata firman, saya pegang-pegang, kan batunya kenanya persis di pantat. Ya, kok nggak sakit ya? Kok nggak ada sakitnya gitu? Nah, kemarin juga gitu, ya, terkilir. Lumayan parah karena saya rasanya udah nggak bisa jalan gitu ya, jatuh. Tapi tidak bisa dijelaskan oleh saya lagi. Besoknya istri saya bilang, kita nanti habis antar siaran kita jalan. Kalau ada saudara lihat foto saya jalan, mau lihat kampung apa tuh, Kampung Pelangi, atau istri saya bilang, ya udah ayo kita ke sana. Saya udah jalan lagi, saudara. Ya, tadi ada kesaksian orang tuanya umur 81 kena tumor. Tapi karena percaya segala dosa diampuni dan disembuhkan dari segala penyakit oleh karya Yesus, oleh bilur Yesus. Ini dokter nggak bisa jelasin, saudara, karena tumornya hilang tiba-tiba. Ya, dokter nggak bisa menjelaskan. Ya, dokter-dokter tidak punya penjelasan atau alasan. Bagaimana bisa your benefits, your diseases atau penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan.
Mau cancer, mau tumor, mau stroke. All ya all. Sama-sama all ya all. Semua adalah semua, katakan. Amin. Ya. Nah, itu Amsal 4 ayat 20 juga beritahu ya. Hai anakku, katanya, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, jadi kalau Tuhan bilang, jangan lupa keuntungan, ya kita arahkan tuh telinga kita ya kepada ucapan Tuhan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena ini real, saudara. Ini real. Ya, tadi kesaksian, keguguran. Kemudian dia dengar firman, kasih karunia, pindah daripada penghukuman sampai kecewa sama Tuhan dengan menerima, dapat anak, saudara. Ya kenapa? Ya karena itulah ayat 22-nya yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Sama-sama katakan kehidupan. Ya, yang mati udah lewat, tapi kehidupan sekarang. Kehidupan, sama-sama katakan. Ya, bukan kematian. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Katakan, kesembuhan bagi seluruh tubuh saya. Amin. Dan saya udah lari lagi, saudara. Terkilir parah sih. Tiap saya pegang-pegang ini, saya bilang, Tuhan, terima kasih kalau tubuh saya itu dari segala kecelakaan. Dan saya bilang, saya terima 120% lebih baik. Otot-otot saya lebih kuat, lebih lentur, lebih baik. Amin. Ya. Kalau Tuhan bilang ini, satu lagi, ya, kesembuhan bagi seluruh, maksudnya seluruh bagian tubuh kita, saudara. Berarti nggak ada side effect. Ya, obat itu kadang-kadang, ini obat nih, tapi obatnya keras ya. Emang sih menyembuhkan misalnya tumornya, tapi ada side effect-nya nih. Ada efek samping disebutnya. Kalau firman Tuhan tadi nggak ada side effect, saudara. Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, kalau kita renungkan, nggak ada side effect. Ya dokter nggak bisa menjelaskan kalau yang kayak begini. Ya, nggak ada efek samping. Ya, dan dikatakan ya selanjutnya ayat yang berikutnya, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ayat kalau bahasa Indonesianya keren juga ya, dari kematian tuh, dari lubang kubur maksudnya. Bahasa Inggrisnya bilang from destruction. Dari kehancuran atau destruction, itu artinya dari semua kecelakaan, saudara. Nah, makanya tadi kita belajar. Walaupun saya jatuh, nggak sakit karena percaya, tapi saya nggak mau jatuh lagi dong. Tetap aja saya ngomong terus. Ya, itu karena kita ditebus hidupnya. Ditebus itu kalau hidup kita digadaikan di tangan di bawah kuasa dosa, tergadai ya, makanya korosi, makanya menurun, makanya bisa kena semua wabah penyakit di bawah matahari ini. Ditebus, dibeli. Ditebus itu artinya dibayar. Ya, kalau saudara punya barang digadaikan, udah saudara nggak bisa sentuh lagi tuh. Dulu saya pernah, istri saya digadaikan. Ya, emang dapat uang sih, tapi sebelum saya bayar tebus itu gadai, ya saya nggak bisa ambil tuh emas, barang berharga itu. Tapi ketika udah ditebus, ya jadi milik saya lagi, saya mau apain terserah. Amin. Ya, ditebus. Hidup kita ditebus. Sama-sama karena hidup saya sudah ditebus. Saya milik Kristus, katakan. Ya, milik Kristus. Kalau udah milik Kristus itu langsung keturunan Abraham, berhak menerima janji-janji Allah. Janji apa ya? Janji Tuhan kepada Abraham. Kita keturunan Abraham. Janji apa? Diberkati berlimpah-limpah. Namanya masyhur.
Eh, yang orang yang memberkati diberkati, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yang ngutuk dikutuk. Ya, Abraham itu diberkati dengan peraknya, dengan emasnya, dengan ternaknya yang banyak. Itu berkat Abraham. Dan Tuhan itu kalau janji berkat Abraham itu bahasanya gini. Dia janji, dia sumpah. Ya, Tuhan berjanji, cukup kan? Dia bersumpah supaya saudara bisa berdiri teguh. Sama-sama kan harus berdiri teguh. Itu meneguhkan manusia aja. Ya, karena manusia udah terbiasa dengan dusta. Ya, udah janji nggak lakukan gitu ya. Ada orang lain janji, nggak bikin. Tapi kalau Tuhan cannot lie, saudara, cannot lie. Ya, cannot itu cannot. Tidak dapat berdusta. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Semua ya semua. All ya all. Kita bisa berdiri teguh, maksudnya gitu aja. Ya, kita bisa berdiri, orang mau ngomong apa terserah deh. Ya, saya berdiri teguh aja. Ya, nanti kalau nggak terjadi, lu dibohongin lu sama Melki lu dibohongin lu. Itu lebay itu, percaya yang kayak gitu lebay-lebay. Ya makanya orang yang ngomong begitu nggak memperolehnya, saudara. Kalau kita tetap teguh, pasti dapat nggak? Pasti. Pasti gimana Pak Melki? Ya pasti. Saudara boleh lihat di Alkitab, ya, janji Tuhan kepada Yusuf, walaupun 13 tahun kemudian baru digenapi, termanifestasi, jadi. Janji Tuhan kepada Daud, walaupun sekitar 13 tahun juga dia baru menjadi raja, jadi. Kepada Abraham 25 tahun, kepada Kaleb bahkan 45 tahun. Dan saudara bilang, ya tapi kan lama. Saudara, kalau lama, saudara harapannya gini, berarti pewahyuannya semakin besar. Ingat aja, seperti Maria dan Marta, ketika Tuhan menunda lebih lama daripada mereka harapkan, mereka bukan hanya lihat orang sakit sembuh, tapi mereka lihat Lazarus saudaranya mati 4 hari sudah berbau, bangkit. Kalau udah bangkit itu tuh dibangkitkan oleh Yesus, udah dengan tubuh yang baru semua, udah nggak ada penyakitnya sama sekali. Amin. Ya. Makanya kita ditebus dari lubang kubur. Ya, makanya kalau ada orang bilang, ya kemarin minggu lalu, 2 minggu lalu lebih ya, mertua saya baru meninggal. Yang khotbah juga bilang, kita nih antri nih, kematian nih. Kita nggak tahu nih Tuhan kapan cabut nyawa kita. Orang Tuhan tebus kita dari lubang kubur, gimana? Ya, Tuhan itu bukan di belakang kematian, bukan. Hidup dan mati dikuasai sama lidah. Ingat gitu aja. Lidah siapa? Ya lidah semua. Semua yang mau bilang mati ya mati. Kalau saudara bilang hidup ya hidup. Karena Tuhan bukan di pihak kematian. Tuhan itu di pihak kehidupan. Tuhan datang, Yesus datang untuk memberi saudara hidup dan memberinya dengan segala kelimpahan. Kematian siapa? Iblis, pembunuh, pencuri, pembinasa. Tuhan baik lagi, dia bilang maut, death adalah enemy dari Tuhan, musuh Tuhan. Jadi kematian itu musuhnya Tuhan. Tuhan, saudara mau di pihak mana? Mau berdiri teguh di mana? Amin. Ya, dan kita percaya. Nanti kita baca tuh. Ya, Tuhan memuaskan mulut kita dengan goodness, ya, dan benefit berikutnya. Ya, dia memuaskan. Sebelum itu sebelum ditebus ini luar biasa. Nah, ini yang kita akan lihat perdalam juga lebih banyak ya. Jadi saudara percaya aja lagi nih. Hati-hati lu, celaka lu. Wah, begini celaka. Nanti naik mobil celaka, naik pesawat celaka. Kalau orang udah apa ya, negatif tuh, pikirannya udah overthinking disebutnya ya. Negatif. Bisa aja tuh kreasi mati semua. Dan ini variasinya banyak, saudara. Kematian di dunia ini.
ya ntar orang bilang makanya kita tuh udah tua, penyerapan vitamin dalam gini tuh udah lemah. Ngomong kepatihan, kita harus banyak vitamin, bukan saudara nggak boleh makan vitamin, ya multivitamin ini, tapi bahasanya begitu, bahasanya bahasa kematian. Oh nggak bisa, kita udah berumur segini, ininya sudah lemah, begininya udah lemah. Ya saya juga dengar kan. Saya nggak mau dengar sebenarnya, makanya saya nggak bisa ceritakan sih sebenarnya. Kita tetap bicarakan dalam hari-hari saya semakin kuat. Saudara jangan tanya bagaimana sama saya, gimana Pak, gimana? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia berkata, firman, kita berdiri teguh. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kalau dia menebus hidup kita dari lubang kubur, itu dari kematian, saudara. Itu juga lubang kubur. Namanya juga distraction. Ya, dari kecelakaan. Beberapa waktu yang lalu saya lari-lari gitu. Karena tanjakan saya lihatnya bawah gitu ya, lihat ini. Ya mungkin terlalu capek ya. Jadi nggak tahu larinya tuh ke tengah jalan, miring gitu ya, tanpa sadar. Tahu-tahu turunan, karena dari sini saya nanjak, dari sana turunan kan, dari belokan. Itu mobil udah di tengah-tengah kan. Saya di tengah-tengah jalan, mobil kenceng. Saya bilang, darah Yesus. Ya, nah, saudara pernah ngalamin gitu? Diluputkan, mungkin lagi nyebrang, tiba-tiba kalau setengah detik saudara maju, saudara ketabrak misalnya. Tuhan itu menebus kita dari kerusakan, hal-hal begitu semua termasuk, saudara. Luar biasa ya. Nah, jadi kita ditebus. Saudara kalau udah ngalami itu, ingat gitu, saya udah ditebus dari kecelakaan. Kalau saudara ditakut-takutin gitu, saudara sadar gitu. Kesadaran Kristus, saya sudah ditebus dari kecelakaan. Sama-sama katakan, saya sudah ditebus dari kecelakaan. Ya, dari kerusakan, dari kehancuran, destruction. Terus dimahkotai, dilindungi, ya, dilindungi. Lihat ya, crown, ya, yang memahkotai engkau. Nah, ini yang kita akan lihat lebih dalam nanti ya. Di mahkota itu atar. Jadi kalau Tuhan bilang, aku memahkotai engkau, itu dilingkupi, saudara. Bukan di atas doang ini, enggak. Tapi dilingkupi. Ya, benar-benar super aman. Dilingkupi dengan apa? Nah, ini saudara ingat-ingat ya. Oleh loving kindness atau kasih karunia, sama-sama dengan loving kindness ya. Ini loving kindness ini kasih setia ya, kasih setia itu sebenarnya hesed, loving kindness, kasih karunia. Hesed. Ya, bahasa kasih karunia kita udah sering dengar ya, bahwa bahasa Ibraninya tuh hesed. Kalau saya dengar hesed, diterjemahinnya kasih karunia, kasih setia, anugerah, atau tadi ya loving kindness bahasa Inggrisnya. Itu hesed, kasih karunia. Unmerited, unearned, undeserved, unmerited favor of God. Ya, tidak layak, tidak kita upayakan, tidak kita usahakan, tidak layak kita terima, kemurahan yang tidak layak itu. Ya. Nanti kita lihat bahasa di Ibrani, nanti kita ya, pokoknya kasih karunia dan rahmat. Ya, ini terjemahannya tender mercy kalau bahasa Inggrisnya, tender mercy, tapi rahmat bagus juga ya. Nah, itu bahasa Ibraninya raham ya. Raham itu Pastor Prince pernah sampaikannya seperti dalam rahim. Kita dilindungi oleh tender mercy, raham. Rahim tuh. Raham arahim kan ya. Rahim itu kandungan, seperti dilingkupi gitu. Rahmat. Ya, perfectly covered gitu. Kalau saudara udah di dalam perlindungan, kasih karunia, perlindungan rahmat, ya itu luar biasa, saudara. Supaya saudara tahu, saya bacakan aja ya Ibrani 4, bentar ya.
bentar. Ya, bentar. Ya, bahwa kita tuh sebentar. Nah, ini dia. Kealangan lagi. Ya, nah, bentar. Kealangan. Ya, ayat 16. Ya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Jadi sekali lagi ya, kita bukan datang kepada tahta penghukuman, bukan. Kalau saudara bilang, oh enggak Pak, ada ayatnya bilang tahta putih tuh penghakiman. Enggak, kita datang kepada tahta kasih karunia. Ya, kan datang ada menerima mahkota, iya, Stefanos. Ya, tahta kasih karunia. Saudara ingat ya bahwa saudara sudah ditebus dalam Yesus, saudara tidak dihukum lagi, datang kepada tahta kasih karunia. Untuk menerima apa dibilang? Untuk menerima rahmat. Nah, tadi rahmat bahasa yang lalunya raham gitu tadi. Rahmat itu artinya gini. Saudara mestinya layak terima, yaitu penghukuman. Saudara karena terima rahmat, tender mercy tadi, saudara tidak dihukum. Saudara tidak menerima apa yang layak saudara terima, yaitu penghukuman. Sama-sama karena saya tidak menerima apa yang layak saya terima, yaitu penghukuman. Karena saya orang berdosa, ya. Dan menemukan kasih karunia. Makanya dibilang untuk mendapat pertolongan pada waktunya, kasih karunia. Nah, kasih karunia ini saudara nggak layak terima, yaitu berkat tadi. Berkat Abraham kita nggak layak terima. Tapi kita menerima apa yang tidak layak kita terima. Amin. Ya, makanya kita dilingkupi dengan kasih karunia dan rahmat. Luar biasa, saudara. Ya, kita menerima apa yang kita nggak layak terima, yaitu berkat. Sebelumnya kita tidak menerima apa yang layak kita terima, yaitu penghukuman. Bingung nggak? Nggak bingung ya? Karena penghukuman sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Berkat yang mestinya Tuhan miliki diberikan kepada kita, pertukaran di kayu salib. Wah, luar biasa ya, luar biasa sekali. Bahwa yang berikutnya kita lanjutin dulu. Ayat 5-nya ya, mulut kita dipuaskan dengan goodness. Ya, yang memuaskan, satisfy your mouth with goodness. Ya, mulut kita dipuaskan dengan good things, hal-hal yang baik. Ya, word of God, firman Tuhan. Sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung raja wali. Jadi ini benefits yang luar biasa. Ya, kalau sudah pikir, kenapa bisa dimudahkan? Tadi ya, udah ditebus dari disembuhkan dari penyakit, ditebus dari kecelakaan, dilindungi sempurna, heset dan raham, dimudahkan lagi. Raja Daud menemukan kasih karunia ini. Makanya dia bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan segenap batinku. Ya, aku gak mau lupakan nih semua keuntungannya. Jadi orang Kristen kenapa gak memperoleh? Ya gampang aja buat saya. Ya, kalau dilupakan artinya digini nih, nggak diambil, ditepis. Lu tahu nggak bahwa makin hari-harimu tambah kekuatan Tuhan? Nggak tahu? Atau dia pernah dengar lupa? Tahu nggak bahwa Tuhan tuh taruh di mulutmu tuh buat saya tuh bukannya mantra, saudara. Perkataan-perkataan kehidupan. Ya, karena saya suka lari, saya sering praktek untuk hal itu. Tapi saudara nggak perlu harus jadi pelari juga. Saudara di jalan aja. Ya, saya selalu ingat gitu bahwa kadang-kadang orang menghargai kesehatan waktu dia kehilangan.
Waktu dia sakit, ya semua pernah ngerasain kali ya. Waktu dia sakit, aduh sehat enak banget ya. Saudara, ya puji Tuhan lah, setelah kita di dalam Yesus ya, Tuhan bukan hanya membuat kita sakit jadi sembuh. Itu mujizat ya, itu mujizat. Tapi kalau sehat terus itu juga mujizat, saudara. Ya. Dulu, ya saya bilangnya dulu. Ya kalau perut saya lagi sakit aja gitu, moncor-moncor gitu. Cuma sakit perut aja ribut. Iya betul. Tapi bener-bener menghargai gitu. Betapa enaknya tuh kalau perut nggak sakit. Bisa makan gitu ya. Makanya orang tuh suka lebih menghargai kalau lagi kehilangan gitu. Kehilangan kesehatan. Dan saya, Tuhan nggak berikan penyakit, enggak. Saudara udah gitu. Udah penyakit nggak berani lagi sama Tuhan. Orang saudara ditaruh mulutnya kebaikan, goodness, ya, good things. Good things itu good things, hal-hal yang baik, yaitu kebenaran hadiah. Saudara punya aja, saudara perkatakan aja. Ya. Bahwa masa muda saya dimudahkan seperti pada burung Raja Wali. Ya, kesembuhan, dibangun, damai sejahtera. Ya. Pokoknya saya percaya aja. Pak Melki umurnya berapa? 63. Udah banyak ya. Ya semakin banyak, semakin kuat. Semakin banyak, semakin kuat. Saya tadi baru lihat gitu ya. Waduh, ternyata sekarang jadi hari ini ya, itu ada London Marathon namanya. Di London ada maraton. Ya, sekarang mereka persaingannya udah di bawah sub 2 jam. Bayangin, 42 km 2 jam. Di bawah 2 jam sekarang udah 1 jam 59:30. World record hari ini. Wih, luar biasa ya. Tapi juga ada minggu lalunya lagi di Boston. Ada orang umur 78. Bisa lari masih 4 jam berapa menit gitu. Wih, 78 ya. Berarti dia 15 tahun bedanya sama saya. Ya. Tapi kalau saya lihat, kalau tambah hari tambah kekuatan, bukan hal yang mustahil. Pokoknya saya nggak mau berkata tidak bisa gitu. Ya percaya aja. Ya karena Tuhan bilang ini, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, naik terbang. Kalau apa? Kalau menantikan Tuhan, berarti ada waktu menantikan Tuhan. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord itu, ya bagi saya simpelnya gini, kalau saya punya anak, ya saya mau beliin dia es krim. Saya bilang, Mika duduk sini ya, duduk ya, tunggu papi. Jadi tinggal duduk aja, es krimnya nanti dibeli sama papinya datang. Saudara, itulah sesimpel itu. Kalau berkat suka share, karena saya bilang Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, ya semua, termasuk berkat suka share. Tambah hari-harimu, tambah kekuatanmu. Ya amin, saya terima Tuhan. Tapi kan kebanyakan orang belum apa udah bilang, itu kan dia. Saya emang enggak. Itu kan baju lu katanya. Padahal janjinya, saya selalu cerita sama adik saya, ya. Dia bilang kita udah sama-sama di all you can eat ini nih. Tempat makan yang prasmanan udah tergelar semua. Aturannya gimana? Aturannya udah dibayar. Aturannya nggak ada aturan, makan. Ya saya udah selalu bilang, kenapa orang nggak memperolehnya? Karena dia waktu makan, kalau nggak terjadi gimana? Kalau nggak terjadi gimana? Itu namanya nggak percaya. Itu namanya nggak makan. Ya saya cobalah. Nggak bisa coba-coba. Percaya. Makan. Enggak. Ya, mulut kita dipuaskan. Kita nggak mau lagi dengerin tuh. Ya kita mungkin terdengar ya. Karena peer kita atau sepantaran kita umurnya dikata tua lah, pikun lah. Saya udah lemah. Ya, daya serap tubuh saya udah menurun.
Sendi-sendi saya sudah pada sakit, dia bilang. Otaknya mengecil, prostatnya membesar, sampai begitu-begitu. Nafasnya pendek, ngos-ngosan. Semua itu tersedia di bawah matahari. Perkataan-perkataan itu. Ya, jadi mereka nggak tahu. Ya, nah makanya diteruskan Tuhan kasih tahu way-nya, bukan way-nya dunia. Way-nya dunia tadi. Ini cara supaya di masa umur 60 ke atas kehidupan, ini caranya nih. 7 step, 3 step. Way-nya dunia. Oh, ya ada beberapa sih. Bukan maksudnya hal-hal itu bukan kita tolak sih ya. Misalnya, oh harus tidur lebih banyak, mesti jalan kaki, mesti begini, mesti gitu ya. Silahkan aja. Tapi caranya Tuhan begini nih. Ayat 6 ya. Tadi Mazmur 103 kita terusin sekarang ya. Kita teruskan. Lanjutkan. Tuhan ayat 6 menjalankan keadilan dan hukum kepada orang yang diperas. Nah ini the Lord executed righteousness and judgment for all that are oppressed. Ya, Tuhan melaksanakan salibnya itu dengan righteousness, dengan adil dan benar. Ya, Tuhan sudah lakukan buat kita. Ya. Jadi kita dulu diperas sama musuh, sekarang kita merdeka. Makanya Tuhan bilang gini, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Ya, kepada kita. Ways tadi kan saya bilang apa ya? Jalan-jalannya tuh caranya dia. Jadi caranya gimana, Pak? Kok jadi ada syarat lagi? Caranya saudara terima, menerima kelimpahan kasih karunia. Caranya saudara percaya, segala dosa saudara sudah diampuni. Tapi itu gerbangnya itu aja. Yang Paulus sudah rahasia ini yang sudah disampaikan kepada Rasul Paulus. Khotbahnya pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Bahkan di Ibrani dikatakan Tuhan sudah tidak mungkin ingat dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Cuma masalahnya siapa yang percaya? Orang Kristen aja karena dikadalin, dibohongin turun-temurun, udah menganggap saudara saya berkata firman aja dibilang sesat, saudara. Padahal firmannya jelas, gak perlu diartiin. Tuhan itu tidak pernah mungkin mengingat dosa-dosa kesalahan kita. Kenapa? Karena udah dibayar, bukannya nggak ada alasannya, ada. Karena sudah dibayar di kayu salib. Ya dibayar setengah, enggak. Tuhan bilang bayar sempurna. Sama-sama katakan sempurna. Ya, makanya jalan-jalannya kepada Musa. Ya, perbuatan-perbuatannya, act-nya kepada orang Israel. Ya bagi saya gini aja. Tuhan sampaikan firman-Nya. Nanti setiap pagi saya kasih mana ya. Mana itu turun, saudara. Tuhan gak mungkin dusta. Jangan takut saya kasih air dari batu karang. Dari batu karang tuh keluar. Itu perbuatannya yang orang Israel lihat. Kalau Tuhan bilang gini, peperangan milikku ya. Mereka boleh menghadapi raksasa sekampung sebesar apapun. Tetap aja bukan pedang mereka, bukan tombak mereka yang mengalahkan raksasa itu. Sehingga mereka memperoleh apa yang Tuhan janjikan, yaitu God's rest. 8. Ya Tuhan, nah ini penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Ya, bahasa Inggrisnya kan the Lord merciful and gracious. Yang merciful, raham tadi. Gracious itu hand ya. Kata lainnya juga dari hesed. Dan mercy, hesed. Ya balik lagi ya. Saudara ingatnya gini aja. Mau rahmat kasih karunia silahkan. Mau kasih karunia hesed atau dengan dan rahmat, saudara udah tahu tadi. Yang rahmat, sekali lagi, kalau rahmat itu yang layak kita terima itu penghukuman, kita nggak terima. Kalau kasih karunia itu yang kita nggak layak terima, yaitu berkat-berkat Tuhan,
janji-janji Tuhan, tapi kita terima. Ya siapa kita? Israel bukan, nggak ada perjanjian, saudara. Dengan tadi misalnya Tuhan bilang kepada Musa, itu hanya untuk orang Israel. Tapi kita di dalam Yesus, kita di dalam Yesus, kita di dalam Yesus, kita milik Kristus, kita terhisap di dalam janji Tuhan itu. Ya, Tuhan itu raham dan hesed gitu. Ya, makanya kita tahu ya, kasih karunia itu ada pribadi Yesus. Ya, kasih itu nggak ada batasnya. Kenapa? Karena Yesus. Jadi saudara nggak bisa digoyangkan lagi dari berdiri teguh. Nggak, jadi kalau orang bilang nggak bisa, kasih Tuhan tuh terbatas, kasih karunia Tuhan apalagi terbatas. Enak aja lu, ntar lu enak-enakan gitu ya. Bukan soal dipikir enak tuh dosa gitu, karena udah kejebak sama agama, saudara. Orang Kristen tuh dia pikir tuh kalau agama gini, kalau agama ya. Dan ini memang saya pernah dengar, itu ada yang dari saudara tiri kita. Ya, kalau agama tuh seolah gini, Tuhan larang, yang enak-enak Tuhan larang. Ya seolah-olah Tuhan larang sesuatu yang bagus, yang enak, supaya kayak menguji kita gitu. Kata siapa? Ya, nggak begitu konsepnya kasih karunia. Tuhan memberikan kita jalan-jalan penuh bahagia, kita mewarisi dunia, ya, damai sejahtera semata-mata, kita menikmati semua ciptaan Tuhan, semua yang baik. Cuman yang buruk itu kan misal kecanduan, narkoba, dosa percinahan, pencabulan, seksual, apalagi ya macam-macam deh. Itu bukannya baik, itu buruk. Ya Bapak bilang seks itu buruk. Di dalam pernikahan itu yang benar, yang indah, gampang aja buat kita. Ya bukannya Tuhan ambil. Ya, jadi Tuhan membebaskan, Tuhan memerdekakan kita. Sekali lagi ya, jadi cara-cara Tuhan, jalan Tuhan itu penuh dengan hesed, kasih karunia, dan tender mercy, rahmat. Amin. Ya, Tuhan itu memberikan itu buat kita rest, saudara. Luar biasa restnya ya. Coba lihat Keluaran 33 ayat 13 ya, 13-14 ya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, nah ini kan tadi kepada Musa tadi kan ya. Jadi saya lihat kenapa Musa mendapat kasih karunia. Ya. Memberitahukan kiranya jalanmu kepadaku. Ini kata Musa kepada Tuhan. Your ways. Ya, sehingga aku mengenal engkau. Saudara dan saya, kita kenal sekarang ini. Kita kenal Tuhan dengan benar, bukan kata-kata orang. Karena sudah didegradasi itu, walaupun dari pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Bagi saya, kalau Tuhan bilang Tuhan kasih penyakit, itu mah gak kenal bapak lu sendiri gitu bagi saya. Terserah orang mau bilang kamu menghina hamba Tuhan, nggak tahu, karena itu diturun-temurunin sih. Kamu harus pikul salib, itu mah diturun-turunin aja. Kita harus menderita, berjuang, bayar harga untuk Yesus. Nggak terbalik, tapi udah turun-temurun dianggap kebenaran. Iblis bilang, rasain lo orang Kristen. Hidup lu bengek lu di dunia ini. Menderita lu kan lu yang ngomong. Dia tepuk tangan, saudara. Kalau Tuhan Yesus, gimana ini? Udah prasmanan, udah dibayar semua. Udah tinggal makan, udah tinggal nikmati. Kenapa dia pada sakit-sakitan, menderita, hancur hidupnya? Ya Tuhan rugi. Sebenarnya rugi bayar sebenarnya. Ya. Sebaliknya kalau tahu dan saya nikmati. Wah, enak itu Tuhan, nikmati gini. Saya selalu bilang, kalau Tuhan bisa lebih kuat itu. Ya, Tuhan udah mentok. Ya, Tuhan udah disegarkan. Makanya mengenal supaya aku
tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Sudah lihat tuh ya. Ini hesed. Ya, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Iya, Tuhan gak usah diingat-ingatin, dia tahu. Makanya dia berikan kasih karunia juga. Padahal ini mereka baru dihukum nih karena bikin lembu emas. Ya, tapi akhirnya Tuhan tetap taruh tuh balok batu di bawah ya, di kotak gitu. Itu kasih karunia semua sebenarnya. Ya, kalau Tuhan pakai hukum mati. Ya jangan ditantangin aja Tuhan. Ya kalau ditantangin pakai hukum, Tuhan bilang ya dikasih hukum. Ya saya juga lihat surprise-nya ya, surprisingly kalau orang Kristen bahkan mau dihukum, ya pakai hukum. Sama kayak orang muda, pemimpin muda yang kaya kan, datang kepada Tuhan dengan gaya-gaya gini. Tuhan, apa yang aku bisa lakukan supaya aku punya hidup yang kekal? Ya Tuhan tahu hati. Mau gaya-gaya begitu ya dikasih. Apa yang tertulis dalam 10 perintah Allah. Jangan ada ilah lain. Jangan membuat patung, mencuri, membunuh. Oh, semua udah kulakukan. Tuhan, ada satu lagi yang kurang. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, kemudian balik. Langsung ngeleos pergi. Kenapa? Karena hartanya banyak, dibilang. Tuhan ya dengan mudah masih ada yang kurang terus jadinya. Ya ada ilah lain, dia ada ilah lain namanya Mamon buat dia. Jadi nggak boleh kaya, bukan nggak boleh kaya. Kita diberkati ya pasti boleh kemakmuran seperti berkat Abraham. Tapi kita tahu semuanya dari Tuhan yang kita terima. Diberkati dengan tujuan. Ya tenang aja. Ya, 14 lalu ia berfirman. Ya, Tuhan ngomong lagi nih. Aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya. Jadi ayat 14 itu bilang, aku hendak membimbing kau, memberikan ketentraman tuh rest. Saya cek aja bahasa Inggrisnya. Ya, Tuhan mau berikan rest. Ya. Kepadamu. Tuh ya. Di tengah-tengah Tuhan 3.000 orang mati tuh. Sebelumnya karena gara-gara patung lembu emas itu. Tuhan balikin lagi. Aku memberikan rest. Hiduplah di bawah kasih karunia. Hiduplah di bawah rahmat. Ya. Found grace, menemukan grace. Di ayat 14 ini. Ya, luar biasa. Saya lanjutkan ayat 17 ya, Keluaran 33 nih. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Saudara saya, jangan takut Tuhan mengenal kita. Kita yang menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan kenal. Kita yang menyebut Bapa, kita anak, Tuhan kenal. Kita yang bilang Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan kenal domba-dombanya. Kenapa? Karena kasih karunia. Saudara mau sosokan pakai apa coba? Saudara Israel bukan. Punya perjanjian dari Musa juga enggak. Ya, dari mana? Hanya dari karya Yesus yang sempurna. Kita menjadi terhisap menjadi anak Yesus. Di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Wah, dengan pengertian gini aja, hidup kita kuat saudara, segar. Ya, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Musa minta gitu. Tapi firmannya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Ya, saya baca kegemilangan, all my goodness. Semua aku akan melihat. Tuhan minta gini, lihat kemuliaanmu Tuhan. Tuhan bilang gini, kemuliaanku gini ya, semua kebaikanku. Gitu. Sama-sama kata. Ketika sudah bilang Tuhan tunjukkan kemuliaanmu,
Tuhan bilang, aku melihatkan semua kebaikanku. Ya, kita ngapain? Saya terima semua kebaikanmu. Ketika saudara dan saya di bawah kasih karunia, di bawah rahmat, menerima semua kebaikan Tuhan, Tuhan dimuliakan loh hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Waduh, ini ayat luar biasa ya. Tuhan jadi bisa perlihatkan Tuhan kemuliaanmu, your glory. Tuhan bilang, aku melewatkan segala my goodness, ya, all my goodness dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Ya, nama Yahweh. Ya, kita punya orang yang saya kenal nama Yahweh. Kita kenal nama Bapa, nama Yesus. Ya, aku akan diulang lagi. Aku akan memberikan kasih karunia, hesed, kepada siapa ku beri kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Kasihani itu raham lagi, rahmat lagi. Jadi Tuhan bilang, aku akan memberikan kepada siapa? Ya, kepada kita, kepada saudara dan saya di dalam Yesus. Wah, ini rahasia yang luar biasa. Musa memperolehnya ternyata. Ketika dia sedang bicara gini, Tuhan sedang bicarakan tentang Yesus kepada dia. Aduh, luar biasa ya, luar biasa. Sampai merinding nih, saya pakai cakarannya juga ya. Balik Mazmur 103 kita teruskan. Ya, nah ini tadi kan 10-nya teh ulangannya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dia nggak lakukan, udah penghukuman itu sekarang tidak lagi penghukuman sampai di dalam Kristus. Sudah nggak usah ngarep-ngarep penghukuman, nggak ada. Yesus sudah menghukum Yesus semudah habis. Makanya dibilang tetapi setinggi langit dari bumi, artinya udah nggak ada ukurannya tuh langit di atas bumi. Kalau sudah bilang, oh ada batasnya, sok bisa ukur langit dari bumi. Kemarin adik saya kan Secal ini tuh Kak, dia bilang lagi dengerin orang ilmu pengetahuan yang angkasa. Ya, ada miliaran galaksi, miliaran galaksi lagi. Di luar itu ada lagi. Bagaimana ngukurnya? Udah jutaan tahun cahaya misalnya. Bayangin aja, udah ngomongin aja udah nggak bisa, kebanyakan nolnya. Ya, demikianlah besarnya hesetnya atas orang-orang yang takut akannya. Worship Him. Haleluya, makanya tadi kita memuji Tuhan. Itu ukurannya segitu. Nah, ditegasin lagi ayat 12, sejauh timur dari barat. Artinya nggak pernah ketemu, sudah sama-sama kan nggak pernah ketemu. Tuhan bilang ini, sejauh timur, matahari terbit di timur ya, dari barat. Nggak bisa ketemu, saudara. Nggak pernah ketemu. Ya, ini kepastian. Ya, suatu kepastian. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya, siapa saudara yang suruh orang kesadaran dosa, diingetin dosanya, harus diingetin. Oh, jemaat harus diingetin dosanya, harus diingetin. Itu namanya menghancurkan, saudara. Menghancurkan kasih karunia Tuhan atas mereka, rahmat Tuhan atas mereka. Saudara yang udah tahu begini, saudara jangan mau, udah nggak mau dengar udah. Kenapa kalau nggak mau dengar? Karena kasih karunia-Nya saya terima, karena rahmat-Nya yang besar saya terima. Saya nggak mau buang-buang tuh, diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit. Saya nggak mau buang sama sekali. Saya mau berdiri teguh. Ya, kalau orang cuma nyari gini, kalau nggak orang lain, orang yang dekat atau saudara sendiri, nyalahin kehidupan saudara. Ya kalau begitu caranya, ya siapa yang bisa menerima? Ya, saudara bayangkan ya, sejauh timur dari barat, setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya. Ya, saya kemarin baru baca juga di Yesaya. Ternyata dari dulu Tuhan udah bilang, aku Bapak kepada orang Israel. Ya, makanya Yesus itu selalu bilang,
Bapakku, 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 bapakmu, bapakku. Bapak, nama itu. Ya, saya tegesin nih sama diri saya. Bapak itu bahkan nama. Saudara-saudara, saya jangan lupa. Dia bapak kita, kita anaknya. Sekali anak tetap anak. Nggak ada tuh kalau udah anak, lu bukan anak gue. Nggak ada. Ya, hubungan keluarga tuh hubungan darah, hubungan darah, hubungan darah. Amin. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, worship Him. Ya, worship, jangan takut. Ya, piti, ini kan Bapak sayang tuh piti ya, bahasa Inggrisnya, atau raham lagi. Ya, jadi Tuhan tuh kayak lagi ya, raham itu, rahmat itu, dia nggak kepada anaknya, dia nggak menghukum. Yang anaknya harus terima penghukuman, dia nggak menghukum. Kenapa? Dia udah hukum Yesus, udah penghukuman itu ditimpa kepada Yesus, udah diserap semua. Ya, fear Him itu worship. Amin. Ya, luar biasa. Saya teruskan ayat 13 lompat ya, seperti Bapak. Terus ya. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, dari debu. Dikasih napas. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasi, maka tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Manusia itu sebenarnya itu doang, debu. Ya, seperti rumput. Dia bilang, yang sekarang ada besok hilang udah. Nah, ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan, heset Tuhan, nggak membuat si rumput tadi tetap begitu. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya tadi yang sementara itu, si debu itu diciptakan baru. Ya, dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Itu selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya ya kepada bagi anak cucu sampai keturunan demi keturunan. Tuhan melakukan dengan adil, dengan benar. God is righteous in making a sinner righteous. Kita dibuat orang berdosa yang tadi itu rumput kering itu, yang debu tanah itu, dibuat righteous dengan kebenaran. Kita udah tahu ya. Bayangin, dari mustinya di perjanjian lama Tuhan mengejar dosa, keturunan ketiga, keturunan 4, keturunan itu dosa dikejar sampai begitu, sampai kasih setianya, hesetnya dari keturunan kepada keturunan. Ya, selama-lamanya, continue, berkelanjutan, continue gitu. Nah, kita mendengar gini aja, waduh, gitu ya. Kasihnya, makanya jangan pernah mau dibohongin orang bilang, kasih Tuhan terbatas, kasih Tuhan. Ya, kenapa kita mengasihi juga? Ya kan hukum kasih kan, apa dibilang? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hati, dengan segala jiwa, segala kekuatan. Kasihlah sama berdiri sudah. Itu kalau diperes hukum Taurat kita para nabi, keluarnya itu intisarinya. Ya benar kan Pak, harus lakukan. Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang menggenapi semua. Makanya Yohanes 13 ayat 34 nih, Tuhan Yesus bilang ini, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Bukan perintah lama, perintah baru. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Lihat ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Gini, kalau Tuhan bilang gini, ini perintah baru. Perintah lama, kamu harus mengasihi, betul. Perintah baru, kamu harus mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Artinya apa? Suplainya dari Tuhan. Paham? Kasihlah istrimu seperti aku mengasihi kamu. Artinya suplainya dari Tuhan. Lord, I cannot, but you can.
Ya, sama-sama kata supply-nya dari Tuhan. Itulah covenant yang baru. Kamu harus mengampuni sama aku seperti aku mengampuni kamu. Artinya apa? Supply-nya dari Tuhan. New covenant, ikatan perjanjian baru tuh begitu, saudara. Ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Tuhan yang mengajarkan, Tuhan yang mengerjakan dari dalam kita keluar. Makanya dibilang murid. Ya, amin. Coba ya, lihat Roma 13 ayat 8. Saya nggak catat ya Romanya, bentar. Saya buka Romanya saya. Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapa dia, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, sebab barang saya mengasihi sama yang manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Sudah lihat ya? Tuhan ceritakan aja apa adanya. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini. Firman lain manapun sudah tersebut dalam firman ini. Itu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Benar kan? Intisari dari 10 perintah Allah itu. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih siapa? Kasih Yesus, saudara, yang menggenapi hukum Taurat. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih siapa? Kasih yang sempurna, kasih Yesus. Amin. Ya. Jadi kita tidak berzina bukan karena ada orang ini, dia tidak berzina tapi tidak mengasihi istrinya. Sama aja bohong tetap. Saya nggak mencuri tapi iri hati. Saya nggak membunuh tapi dia benci orang. Ya, kan agama gitu. Tukang bakmi bakmi babi di pinggir sawah aja dibenci sampai begitu. Padahal nggak salah apa-apa kan, di Indonesia gitu kan. Siapa yang lakukan? Orang beragama. Ya, jadi nggak bisa. Saya Lord, I cannot, but you can. Saya terima kasih-Mu. Saya terima. Pak Melki, kasihnya Tuhan nggak ada batasnya. Ya saya terima. Kasih karunia Tuhan itu much more ya, besar ya. Saya menerima. Kalau saya terima, saya makan. Apa yang keluar? Itu penting ya. Makanya kita ini tidak lagi menghukum orang lain. Ya, tidak mendiskualifikasi orang lain. Kalau sudah dengar khotbah, kok Pak Melki nggak mendiskualifikasi, ya apalagi anak-anaknya. Ya, makanya Matius 3:3 bilang gini, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu daripada matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Kayak orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas dan mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Ya, ada orang gitu, melihat kesalahan orang aja. Ya, ketika dia sendiri buat ini, dia nggak lihat. Itu manusia. Makanya kita lihatnya begini, Tuhan benar. Bukan begitu ceritanya. Ya, kita mengasihi karena kita menerima kasih Tuhan. Ya, makanya Tuhan bilang di Markus, Tuhan Yesus bilang ini, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, raham itu tuh kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala, dan mulailah ia mengajar banyak hal tentang mereka. Kan itu beritakan Injil. Udah sampaikan aja lah. Nah, kalau nggak bisa sampaikan, saudara kirim aja rekaman YouTube saya kepada orang. Ya, biar orang dengar, biarin aja lah, Tuhan yang bekerja. Ya. Kenapa? Karena the goodness of God leads to repentance.
Ya bukan karena penghukuman orang bertobat. Enggak Pak, dulu waktu 911 itu rubuh, orang Amerika bertobat semua. Iya bertobat. Terus hilang, saudara. Memang sih sepertinya kita lihat ya, kalau lagi perang, lagi gini, lagi wah waktu siapa itu begini, semua kelihatannya bertobat, semua gini. Tapi kalau karena penghukuman, gak sejati, saudara. Saya percaya the goodness of God leads to repentance, karena firman Tuhan bilang itu Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, lihat ya. Ya, mercy-nya tuh, kesabarannya, kelapangan hatinya. Itu yang kita sedang lihat tadi. Semua tentang hatinya Tuhan. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, the goodness of God tuh tadi. Kemurahan atau kebaikan Tuhan. Allah menuntun engkau kepada pertobat, leads to repentance. Ya kita percaya. Karena repentance itu metanoia. Metanoia itu berubah cara berpikir kita. Kalau saudara berubah hanya karena dimotivasi, karena perjuangan tekad diri, karena udah kepalang apa tuh resolusi gitu, di awal tahun gitu, nggak jadi apa-apa saudara. Ya kempeses. Tapi karena saudara makan terus kebaikan Tuhan, makan terus kebaikan Tuhan, makan terus the goodness of God, perkatakan terus the goodness of God, katakan terus the goodness of God. Metanoia saudara. Mengenal cara-caranya Tuhan. Melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. 103 bagian terakhir lagi ya. 19. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Sudah lihat ya. Makanya Tuhan bilang gini. Tahtanya udah tegak. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ya saudara nggak usah takut. Kita didudukan bersama Yesus di surga. Ya, langit, segala langit, bumi dengan segala isinya. Itu punya Tuhan semua. Sudah bayangkan. Saudara satu dengan Yesus, saudara di dalam Yesus dalam kita. Ya, balik lagi 20 seperti apa? Pujilah Tuhan, bless the Lord. Hai malaikat-malaikatnya, pujilah Tuhan. Ya tadi, oh my soul, dengan malaikat-malaikat Tuhan. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengar suara firman-Nya. Kita disebut pahlawan-pahlawan yang perkasa. Kita dengar firman-Nya. Firman kasih karunia. Firman Kristus disebutnya. Christ. The word of Christ. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Wow, ya pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Udah jangan pernah pikir, wah kehendaknya Tuhan tuh hukum Taurat, bukan. Murid-murid udah pernah tanya kok, Miss, Tuhan apa yang harus kami perbuat? Kamu yang perbuat, kamu percaya kepada Yesus. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Haleluya. Ya, kita melihat, ya, mengingat resepnya, rakamnya. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara kalau mengingat itu, saudara kita mengingat perjamuan kudus. Sebelumnya saudara yang dengar kabar baik ini, saya berkata, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya dengan Yesus, bersama-sama Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih. Saya menerima kasih karunia, kelimpahan kasih karunia, dan rahmat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati, ya mari kita
Perjamuan kudus. Nah ini kalau orang tanya bagaimana kita mengingat, ya, hesetnya, mengingat kasih karunia, mengingat rahamnya, rahmatnya, ya, baik kita menerima restorasi, kita menerima pemulihan, ya, karya Yesus. Ya, saudara bisa baca di Yesaya 54 bagaimana Tuhan janji tidak akan menghukum kita lagi. Nggak akan. Kalau Tuhan udah ngomong, udah berdiri teguh aja udah. Ya, mari kita perjamuan kudus. Ya, kita udah dengar firman disegarkan kan? Udah bersih nih, kita segar gitu. Dilap dengan kain lenan halus yang putih bersih. Makanya Rasul Paulus bilang, Tuhan Yesus pada malamnya diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi saudara jangan lupa memperingati apa Tuhan? Memperingati kematianku sampai aku datang katanya. Kita memperingati asetnya, rahmatnya, karyanya di kayu salib. Ya, tubuh Kristus diberikan. Tuhan bilang gini, kita discern, mengakui tubuh Kristus. Makanya diampuni segala dosa, disembuhkan. Ya, bahwa Yesus itu hancur-hancuran, diremukkan hancur-hancuran supaya kita utuh. Bahkan sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Rest, tadi kita dengar ya. Ditikam, keluar air dan darah. Karena dia udah mati ya, keluar air dan darah. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya stare, memandang dia katakan. Ya, menanggung penyakit sakit kita. Itu yang Tuhan tadi kita dengerin tuh, diampuni dosa, disembuhkannya tuh dilakukan sama Tuhan. Ya, dibakar antara bumi dengan langit, digantung. Ya, menyerap hukum, kutukan, murka, semua yang mestinya menimpa kita dia. Ya, dari manusia, dari Tuhan. Diserap habis sama dia. Kita rest, bersandar di dadanya. Gembala yang baik, domba hanya tinggal sandar di dadanya. Kemudian kebaikannya. Ya, dan berkat Tuhan, apa ya? Sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi. Saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, dan siap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam, tepi aliran air, merambatkannya tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, bersukses, semua yang baik-baik tuh mulut kita berkata. Makan daging Kristus paha kanannya, kekuatannya dadanya, kasihnya roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, roti malaikat, ya, yang memberikan kita dihukum dosa, hukum maut, yang gak ada dosa, gak ada maut, semuanya sudah dikalahkan. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan saudara. Terima persekutuan dengan tubuh Kristus. Terima kehidupan Kristus. Ya, kepala sehat Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus, mata Kristus, jantung Kristus. Semua tekanan darah Kristus, otak Kristus. Ya, kaki Kristus, otot-otot Kristus, sendi-sendi Kristus. Sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosamu sudah diampuni. Kamu sudah diampuni. Ya, Tuhan tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa kesalahan kita. Kita udah dengar. Itu rahmatnya. Raham. Kita super rahman. Ya, kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Mewarisi Kanaan. God's rest. Mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil, the golden pipe, berkat pneumatikos in heavenly places, semua janji, semua berkat Tuhan. Bayangin sudah dibayar overpayment dengan darah yang mahal. Saudara yang kasih, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ucap syukur.